Gelombang aksi demo buruh dan mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta berakhir rusuh di pekan lalu. Dari 1.192 orang yang ditangkap, 64% diantaranya adalah pelajar yang sebagian datang dari luar ibu kota Jakarta. Di sisi lain, angka kasus COVID-19 terus berpotensi naik saat ribuan orang yang berdemo mengabaikan protokol kesehatan. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR 5 Oktober lalu memantik aksi demo buruh di Indonesia. Tak hanya kalangan buruh, disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga diprotes mahasiswa di sejumlah daerah. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai kontroversial karena dianggap merugikan buruh dan lebih berpihak kepada pengusaha. Pengesahan undang-undang yang disetujui mayoritas fraksi di DPR ini membuat mahasiswa kembali turun ke jalan. Tuntutan kita tetap menolak undang-undang Omnibus Law, minta kepada Presiden segera mencabut dan membentuk yang namanya Perpu. Keadilan, Pancasila kelima udah mati. Kenapa tuh? Karena udah gak ada keadilan buat rakyat. Rakyat aja ngomong gak didengar. Wakil rakyatnya aja ngomong gak didengar, di-mute. Apalagi rakyatnya langsung. Keinginannya seperti apa? Ya biar mensejahterakan buruh lah. Setidaknya kalau emang gak mau nyusahin, gak usah ngebebanin. Sayangnya aksi demo mahasiswa dan buruh yang berlangsung di Jakarta 8 Oktober lalu berakhir rusuh. Polisi yang berhadapan langsung dengan militansi para pendemo mengungkap bahwa aksi demo mahasiswa dan buruh telah disusupi para perusuh. Polisi yang berhadapan langsung dengan militansi para pendemo mengungkap bahwa aksi demo mahasiswa dan buruh telah disusupi para perusuh. Salah satu mahasiswa yang menjadi tersangka mengaku diajak teman dan terhasut berita hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Ia ditangkap saat melakukan perusakan kendaraan polisi. Awalnya tuh emang saya terhasut dengan berita-berita hoaks yang ada. Dan dengan ajakan dari teman saya, makanya saya ikut untuk melakukan aksi tersebut dan akhirnya saya menyesali akan semua perbuatan tersebut. Dan saya sebenarnya tidak mengerti akan apa itu isi dari undang-undang atau isi dari Omnibus Law tersebut. Dari lebih 1.100 orang yang ditangkap, 64% diantaranya adalah pelajar. Mereka melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum dan meresahkan masyarakat. 34 orang diantaranya dinyatakan reaktif hasil rapid test dan dirujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Namun polisi belum mengungkap siapa penggerak atau dalang di balik aksi demo 8 Oktober yang sempat membuat ibu kota lumpuh. Proses penyelidikan dan penyidikan ini masih terus berlangsung, ya, dan dimungkinkan akan bertambah jumlah tersangka ini, ya. Jadi jumlah tersangka dimungkinkan akan terus bertambah. Kami terus melakukan upaya-upaya, ya kita tahu masih banyak para pelaku anarkis ini yang melakukan pembakaran, kemudian perusakan di fasilitas-fasilitas umum tadi. Kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah, ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya, termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda, ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru, dari preman-preman masih muda-muda lah. Meski telah berlangsung rusuh, gelombang aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlanjut. Di tengah pandemi COVID-19, ribuan orang berkerumun tanpa masker, tak menjaga jarak sehingga sangat rentan menularkan virus corona. Satgas Penanganan COVID-19 telah memperingatkan potensi adanya klaster baru jika aksi demo melibatkan ribuan massa. Karena pada umumnya pendemo mengabaikan protokol kesehatan dan tidak menjaga jarak. Beberapa hal lain yang diperingatkan juga diantaranya adalah potensi adanya klaster baru pada demo tolak Omnibus Law. Yang kedua, kemudahan untuk menularkan virus pada kerumunan massa. Yang ketiga, potensi tingginya kasus COVID-19 bisa terjadi jika mengabaikan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, darurat kesehatan masyarakat jika kerumunan tidak dihindarkan. Sejak awal Satgas COVID-19 mengingatkan potensi munculnya klaster baru pasca aksi demonstrasi. Satgas menghimbau pada masyarakat
yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker serta menjaga jarak. Klaster industri sudah banyak bermunculan. Ini tentunya juga berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan industri lainnya, dan potensi serupa juga akan muncul dalam kegiatan berkerumun yang dilakukan hari ini. Sementara kerugian dari halte bus Transjakarta yang dirusak massa pendemo mencapai 65 miliar rupiah. Kerugian yang kemarin terjadi, dan perlu diketahui yang rusak itu halte saja nih sepanjang jalan ini. Tidak ada gedung, tidak ada kecuali kantor Kementerian ESDM, tapi yang lain tidak, jadi halte dan pos polisi. Nah, untuk halte itu diperkirakan sejauh ini ya, per hari ini itu sekitar 65 miliar. Angkanya cukup besar, ini bukan angka yang kecil, dan ini adalah halte, bisa dibilang halte terbaik di Indonesia. Perusakan fasilitas umum seperti sejumlah halte Transjakarta oleh para pengunjuk rasa sangat merugikan masyarakat. Ya semoga nggak ada anarki-anarki kayak yang kemarin ya, semoga ya. Soalnya kan sayang banget, udah bagus-bagus, malah jadi nggak bisa dipakai sama orang banyak gitu kan. Saya berharap kembali seperti semula lagi, yang fasilitas-fasilitasnya udah bagus ya sebelumnya ya. Tak hanya di Jakarta, aksi demo yang berlangsung anarkis juga terjadi di sejumlah kota seperti Bandung, Medan, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Polisi menyebut pola aksi demo yang berujung rusuh mirip yang dilakukan kelompok anarko. Di Medan, polisi menangkap Khairi Amri, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Medan, bersama 3 rekannya. 4 aktivis kami disebut polisi melakukan penghasutan dan provokasi sehingga memicu kerusuhan. Itu ada keterlibatan kami itu Pak, yang Bapak sebutkan tadi Pak. Sampai saat ini sudah kita buktikan dan kelompok itu memang ada. Sudah berapa orang yang diamankan? Nanti untuk keterangan berikutnya mohon maaf. Sudah ditahan, ditangkap? Sudah ditahan Pak orangnya Pak? Sudah kami tetapkan jadi tersangka. Penangkapan juga dilakukan polisi di Jakarta. 4 aktivis dan pimpinan kami, Anton Permana, Jumri Hidayat, Kingkin Anida, dan Syahganda Nenggolan ditangkap. Penangkapan diduga terkait ujaran kebencian dan penghasutan diantaranya melalui media sosial. Kita tidak pernah melihat yang bersangkutan petinggi organisasi apa, tapi yang jelas adalah peristiwa pidananya. Saya sampaikan tadi bahwasanya nanti akan dirilis secara khusus oleh tim siber. Tapi yang jelas rekan-rekan sudah bisa mencatat garis besarnya bahwa itu tadi memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara dan penghasutan. Penghasutan tentang apa? Ya tadi penghasutan tentang pelaksanaan demo Omnibus Law yang berakibat anarkis. Di sana memang terkait dengan percakapannya di medsos, itu termasuk salah satu menjadi barang bukti. Aksi anarkis dan kerusuhan di tengah aksi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan banyak sekali kerugian. Tidak hanya korban jiwa yang berjatuhan, tetapi fasilitas publik yang kini tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat. Polisi telah menahan ratusan orang dan terus mendalami dugaan adanya dalang yang menyebabkan kerusuhan pada demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Ripo Andi Muharram, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.